adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan kembali ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa, untuk hari ini kita tetap ibadahnya masih bareng Papa dan Mama dulu. Oke adik-adik, boleh salam Papa, Mama, adik, kakaknya dulu dan ucapkan selamat hari Minggu Papa, selamat hari Minggu Mama, dan untuk saudara kita yang lain-lain. Oke, adik-adik, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik melawan suap dan korupsi. Adik-adik, tahu nggak apa yang diharapkan Tuhan Yesus lewat topik ini? Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang melawan korupsi, apalagi contohnya korupsi apa Kak Dewi? Contohnya itu membuang-buang waktu. Pasti adik-adik di sini suka membuang-buang waktu atau menunda-nunda waktu, menunda pekerjaan. Misalkan disuruh sama mama belajar, jawabnya nanti sampai waktunya habis. Oke, Kak Dewi berharap adik-adik sekolah minggu semuanya bisa melawan korupsi. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian kita yang pertama yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Janji yang Manis. Kita angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terumak ambil lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau
aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Adik-adik, Kak Dewi mau bertanya sama adik-adik. Ada nggak adik-adik yang pernah merasa ketakutan, merasa gelisah? Ketika mau ujian, adik-adik merasa takut nggak bisa. Tapi adik-adik sampai pusing sendiri. Tahu nggak, Kak Dewi mau kasih tahu. Ternyata kita hanya punya satu tempat di mana kita bisa menemukan semua jawabannya. Di mana kita bisa memberitahu semua apa yang kita takuti saat itu. Tahu nggak adik-adik sama siapa? Sama Tuhan. Oke, adik-adik, begitupun sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita mau angkat lagu pujian kita, Kala Ku Cari Damai. Kita mau bilang, kalau kita sebagai anak-anak Yesus hanya mengadu kepada Tuhan, hanya mencari Tuhan untuk mencari jawaban tentang masalah kita. Kita angkat lagu pujian ini adik-adik, Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita boleh ambil sikap berdoa. Kita mau sampaikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik di dalam surga, kami sudah melaksanakan ibadah kami Bapa. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami bacakan pada hari ini, itu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, di sini kami bersatu hati melipat tangan kami Bapa. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka panjang umur. Tuhan yang memberkati, menyertai setiap tumbuh kembang mereka ya Bapa. Berkati sekolah mereka, bagaimanapun saat ini kondisi Bapa untuk pendidikan mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka semangat untuk mereka tetap mau belajar dengan baik. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami seluruhnya, orang tua adik-adik sekolah minggu, orang tua kakak-kakak guru sekolah minggunya juga ya Bapa.
Kami mau mendoakan mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan, tetap tangan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan mereka, memberikan orang tua kami kesehatan, panjang umur, terlebih Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan mereka dan membukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua, menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari setiap penyakit, terlebih saat ini Bapa. Kami sangat khawatir untuk apa yang terjadi di saat ini Bapa. Biarlah Tuhan kami hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menjagai kami dimanapun kami berada. Biar kami tetap sehat ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pandemi yang ada saat ini Bapa. Kami mau bersatu hati. Biarlah Tuhan yang mematahkan setiap rantai penyakit yang ada saat ini Bapa. Biar kami dapat kembali ke kehidupan kami yang sebelumnya Bapa. Kami dapat menikmati udara luar, kami dapat menikmati setiap pendidikan kami layaknya seperti biasanya Bapa. Biarlah semuanya Bapa Tuhan yang menghentikan, memberkati setiap dokter-dokter yang saat ini turut ambil bagian Bapa untuk memutuskan rantai pandemi saat ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat gereja kami Bapa yang saat ini sudah memulai untuk melaksanakan ibadah. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan saat ini hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap acara demi acara Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang memasuki gereja Tuhan, yang menguduskan Bapa, agar mereka juga semuanya aman dari setiap virus-virus yang ada saat ini. Bapa, biarlah kami hanya ada dalam lindungan Tuhan, sertai langkah kami Bapa kemanapun kami berada. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Dewi mau adik-adik ambil sikap yang tenang, siapkan hati, siapkan pikiran, untuk kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Untuk itu, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom untuk adik-adik semua.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Demikian untuk firman Tuhan kami akan bacakan. Inang akan bacakan untuk kita, adik-adik boleh menyimak apa yang tertulis dalam Alkitabnya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 demikian tertulis firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom untuk adik-adik semua, salam sehat, selamat hari Minggu untuk kita ya. Untuk firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, judul topiknya adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Adik-adik tahu kan membedakan antara terang dan gelap. Dan kita tentunya pasti tahu membedakan siang dan malam. Maka untuk itu kita juga pasti tahu membedakan, melihat mana anak yang baik dan mana anak yang jahat. Untuk adik-adik semua, terang dan gelap tidak mungkin dapat bertemu. Siang dan malam tidak pernah ketemu. Dan juga seperti hitam dan putih. Itu pasti tidak mungkin bisa bertemu dan kita tahu membedakannya. Ketika terang datang, maka kegelapan akan sirna. Karena terang akan menyingkapkan atau mengalahkan apa yang ditutupi oleh kegelapan. Siapa menerima Kristus, selain dari menerima keselamatan dan hidup baru, kita hendaknya juga akan menjadi pelita atau cahaya untuk memerangi kejahatan itu. Adik-adik semua, bagaimana sifat orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai terang itu? Harusnya dia dapat menjadi terang untuk menerangi kegelapan, yakni dengan melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di dalam hidup kudus. Berbuat baik, janganlah memilih-milih teman, supaya apa yang kita lakukan dengan kebaikan adil kepada siapapun teman yang kita anggap sebagai teman baik. Selain itu, siapa tinggal di dalam terang Kristus, dia akan berbuat adil dengan tidak menindas orang lemah, tidak menindas orang miskin, dan tidak menghina orang cacat. Melainkan siapa yang tinggal di dalam terang Kristus, dia akan melakukan apa yang baik dengan berbuat kasih kepada semua orang dengan adil dan baik adanya.
Dan dia juga mau berdamai kepada orang-orang di sekitarnya. Kita memiliki kelemah lembutan seperti Kristus, dan kesabaran pasti akan tertanam dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus. Jika dalam teks ini ayat 8 kita diingatkan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu juga akan diingatkan dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang hidup. Siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Maka sekarang untuk adik-adik semua, sebagai anak-anak terang yang di dalam Tuhan, jangan mau terlena di dalam dosa dan kegelapan itu. Sekarang kita diingatkan bagaimana terang Kristus itu bekerja dalam hidup kita, dalam diri kita. Karena terang yang dari Kristus itu mampu menembus kegelapan, yakni menyingkapkan dosa yang tersembunyi, sehingga dosa atau kegelapan itu akan sirna dan hilang tanpa bekas. Dengan cara bagaimana kita mengundang Roh Kudus tinggal dan diam di dalam hati kita. Sehingga jangan lupa nyanyian kita yang selalu mengingatkan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu adalah nyanyian yang mungkin pasti kita ingat ya adik-adik semua. Maka semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, terangnya akan semakin bercahaya mengurapi dan memelihara hidup kita ini, agar kita tidak lagi masuk dan tidak lagi terjerumus pada kegelapan, yakni perangkap dosa. Maka kita juga diingatkan, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Karena itu tidak menguntungkan bagi kita. Itu tidak membuahkan apa-apa. Sehingga kita mau diingatkan dari nats ini, lawanlah perbuatan kegelapan, perbuatan jahat, dan lawanlah dosa itu. Bangunlah dan bangkitlah sebagai anak-anak Tuhan. Kristus telah menyinari kita dengan cahayanya yang kudus itu, dan darahnya telah tercurah untuk membenarkan dan membasuh kita dari dosa. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Sehingga kita sekarang telah dibenarkan di dalam Kristus, kita sekarang bersih dan kudus, maka kita harus mau menjadi cahaya. Jadilah terang. Bagaimana? Harus menjadi penurut-penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Siapa yang menjadi anak-anak terang di dalam Yesus Kristus, jangan lagi mau disesatkan oleh kegelapan dunia, dosa dan kejahatan. Dan jangan mau dipisahkan dari terang Kristus, agar hidup kita semakin berarti. Untuk anak-anak semua, adik-adik yang tetap masih beribadah di rumah, tetaplah tinggal di dalam Kristus dan mendekatkan diri hanya kepada Tuhan, agar kuasa Roh Kudus tetap menyinari kita, memberikan kita menjadi cahaya, sehingga hidup kita tidak sia-sia, namun berarti bagi negara, dunia, bagi keluarga, terlebih bagi gereja, bagi Tuhan, dan hidup anak-anak Tuhan akan semakin memerangi kejahatan. Amin. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang tetap menyinari kami, sehingga terang-Mu
semakin nyata dalam kehidupan kami, untuk setiap anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah terang-Mu semakin menerangi hati dan pikiran kami, dan apa yang hendak kami lakukan. Kami tidak mau melakukan apa yang tidak baik, karena Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun hidup kami, langkah kami, dan apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kami. Inilah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Dewi berharap apa yang sudah kita dengarkan hari ini, apa yang sudah didengarkan oleh adik-adik, dapat kita simpan dalam hati kita masing-masing dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Go Klasni Roha. Adik-adik, kita angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita ya. Untuk adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu. Amin.